Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maria Ulfa, NPM 1986207025. Saya akan membuat kesimpulan dari materi Pak Wisnu ya tentang perkembangan bahasa anak usia dini. Ya, ada 5 tahapan perkembangan dalam membaca anak usia dini. 1. Tahap magical stick. Magical stick itu tahap fantasi ya. Di sini anak mulai belajar menggunakan buku, mulai berpikir bahwa buku itu penting. Ya, mereka mulai membolak-balikkan buku itu dan terkadang mereka membawa buku kesukaannya. Untuk yang kedua, self concept stick atau tahap pembentukan konsep diri membaca. Anak memandang sebagai dirinya sebagai pembaca dan mulai melibatkan diri dalam kegiatan membaca. Pura-pura membaca buku, memberi makna pada gambar atau pengalaman sebelumnya dengan buku, menggunakan bahasa buku meskipun tidak cocok dengan tulisannya. Terus untuk yang ketiga, bridging reading stick. Nah, di sini tahap membaca gambar. Pada tahap ini, anak menjadi sadar pada cetakan yang tampak, serta dapat menemukan kata yang sudah dikenal, dapat mengungkapkan kata-kata yang memiliki makna dengan dirinya, dapat mengulang kembali cerita yang tertulis, dapat mengenal cetakan kata dari puisi atau lagu yang dikenalnya, serta sudah mengenal abjad. Untuk yang keempat, take off reader stick atau tahap pengenalan bacaan. Anak tertarik pada bacaan, mulai mengingat kembali cetakan pada konteksnya, berusaha mengenal tanda-tanda pada lingkungan, serta membaca berbagai tanda seperti kotak susu, pasta gigi, atau papan iklan. Yang kelima, independent reader sticks atau tahap membaca lancar. Di sini pada tahap ini anak dapat membaca berbagai jenis buku yang berbeda secara bebas, menyusun pengertian dari tanda pengalaman dan isyarat yang dikenalnya, dapat membuat perkiraan bahan-bahan bacaan, bahan-bahan yang berhubungan secara langsung dengan pengalaman anak semakin mudah dibaca. Terus untuk perkembangan menulis anak usia dini ada 4 tahapan. Yang pertama, scribble stick atau tahap mencoret atau membuat goresan. Pada tahap ini anak mulai membuat tanda-tanda dengan menggunakan alat-alat tulisan. Anak mulai belajar bahasa tulisan, biasanya dilakukan di dinding, kertas, atau apa saja yang dianggapnya dapat ditulis. Orang tua dan guru pada tahap mencoret dapat menjadi model dan menyediakan bahan untuk menulis seperti cat, buku, kertas, dan krayon. Terus yang kedua, linear repetitive stick atau tahap pengulangan secara linier. Tahap selanjutnya dalam perkembangan menulis adalah tahapan pengulangan secara linier. Pada tahap ini anak menelusuri bentuk tulisan yang horizontal. Tulisan yang dihasilkan anak seperti membuat gambar rumput. Orang tua dan guru memberi kegiatan yang berkaitan dengan tulisan, misalnya bermain peran di restoran, di mana seorang pramusaji menuliskan menu yang akan dipesan oleh pelanggan, atau seorang dokter yang akan menulis resep obat. Kegiatan tersebut akan membantu anak untuk menyenangi menulis. Biasanya anak akan ingat kata apa saja yang ditulis, walaupun bentuk tulisannya seperti rumput. Ya. Terus untuk yang ketiga, random letter stick, tahap menulis secara random. Pada tahap ini, anak belajar tentang berbagai bentuk yang dapat diterima sebagai suatu tulisan, walaupun huruf yang mereka
yang muncul masih acak. Pada tahap ini orang tua dan guru dapat memberi kegiatan menceritakan gambar yang dibuat oleh anak. Kegiatan ini membantu anak menuangkan ide pada gambar menjadi tulisan walaupun kata yang muncul tidak utuh ya. Di sini hurufnya acak. Contohnya ya, anak ingin menulis kata aku pergi ke taman safari. Tapi yang tertulis apa? Kadang AK, terus taman itu ya tidak pakai A terkadang ya anak-anak itu. Terus untuk safari biasanya nulisnya SFR seperti itu saja. Terus untuk yang keempat ya, itu yang terakhir ya, letter name writing or phone writing stick. Tahap menulis tulisan nama. Pada tahap ini anak mulai menyusun hubungan antara tulisan dan bunyi. Permulaan tahap ini sering digambarkan sebagai menulis tulisan nama, karena anak-anak menulis tulisan nama dan bunyi secara bersamaan. Sebagai contoh, anak menulis kata dua, terus ditulisnya dengan dua itu biasanya tulisan seperti apa? DUA, tetapi anak-anak menulis sesuai apa yang didengar, DUWA. Terus untuk pergi kadang ditulis PEGI ya, kurang R-nya, pergi harusnya. Jadi sekolah juga seperti itu, ditulis dengan SKOLA, kurang H-nya ya, kurang SEKOLAH harusnya. Cuma yang ditulis SKOLA ya, kurang kurang sekolah, kurang H. Pada tahap ini anak menulis sesuai dengan apa yang didengar. Ya, seperti itu kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.